Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Nur Adila Muktari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Simak selengkapnya ya. Pesawat sederhana memiliki pengertian sebagai sebuah alat mekanik yang mampu merubah arah atau besaran timbul dari sebuah gaya. Secara umum, keberadaan pesawat sederhana ini bisa disebut sebagai sebuah sistem mekanis paling sederhana dengan memanfaatkan keuntungan mekanik guna meningkatkan gaya. Sebuah pesawat sederhana akan memanfaatkan sebuah gaya untuk dimanfaatkan melawan sebuah gaya beban. Tanpa memperhatikan sebuah gaya gesek yang muncul, maka kerja yang ditimbulkan oleh sebuah beban akan memiliki besaran yang sama dengan kerja yang terjadi pada sebuah. Langsung saja ke pembahasan kita yang pertama. Di slide yang pertama itu ada sejarah pesawat sederhana. Keberadaan pesawat sederhana ini sudah ada sejak masa lalu, tepatnya sejak 3 abad sebelum Masehi. Pada masa itu, seorang filsuf dari Yunani, Archimedes, memiliki pemikiran untuk membuat sebuah rangkaian yang bisa digunakan untuk membantu manusia menyelesaikan berbagai aktivitas mereka. Archimedes memulai mewujudkan gagasannya tersebut dengan belajar 3 pesawat sederhana. Yang pertama yaitu katrol, yang kedua ada pengungkit, dan yang ketiga ada sekrup. Dari hal yang dipelajarinya tersebut, dirinya mulai mampu membuat sebuah rumusan guna mendapatkan keuntungan mekanik dari sebuah pengungkit. Nah, dari pemikiran dasar inilah akhirnya para ilmuwan Yunani mampu membuat definisi mengenai 5 macam pesawat sederhana, namun belum mencangkup bidang miring. Selain itu, mereka bisa menghitung keuntungan mekanik. Selain itu, mereka bisa menghitung keuntungan mekanik semua alat tersebut, walaupun untuk perhitungan pesawat sederhana saja, jenis baja serta sekrup belum bisa dikatakan akurat, disebabkan adanya gaya gesek yang besar. Penjelasan mengenai pesawat sederhana ini didapat secara lebih lengkap berdasarkan penjelasan yang ditulis oleh Hero dari Alexandria. Penjelasan itu diperkirakan ditulis antara tahun 10 sampai 75 Masehi melalui karya yang berjudul Mechanics. Hero memberikan definisi bahwa secara umum terdapat 5 jenis pesawat sederhana. Kelima jenis pesawat sederhana tersebut antara lain pengungkit, kerekan, katrol, baji, serta yang terakhir ada katrol. Selain itu, Hero juga memberikan penjelasan mengenai alat-alat tersebut lengkap dengan cara membuatnya dan juga kegunaan alat tersebut. Lalu untuk slide selanjutnya ada jenis-jenis pesawat sederhana. Langsung saja ya. Setiap hari Senin di sekolahan tentu dilangsungkan upacara pengibaran bendera, bukan? Setiap peserta upacara mengikuti jalannya upacara dengan hikmat. 3 orang petugas pembawa bendera berjalan menuju tiang bendera dengan rapi dan teratur. Bendera dikibarkan pada tiang bendera. Di ujung tiang bendera biasanya terdapat katrol yang digunakan untuk memindahkan bendera yang diikat pada tali, ditarik atau dinaikkan ke atas. Tahukah kamu, katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Selain katrol, pada penjelasan kali ini saya juga akan mempelajari kalian juga akan mempelajari dan mengetahui jenis pesawat sederhana yang lainnya.
Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada tuas, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, dan yang terakhir ada roda berporos. Agar kalian lebih memahami keempat jenis pesawat sederhana tersebut, berikut saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama ada tuas. Pernahkah kamu kesulitan menggeser bongkahan batu besar? Bagaimana caranya agar batu itu dapat bergeser? Alat yang dapat membantu untuk menggeser batu yang besar adalah linggis. Linggis merupakan salah satu jenis tuas. Tuas lebih dikenal dengan nama pengungkit. Pada umumnya, tuas atau pengungkit menggunakan batang besi atau kayu yang digunakan untuk mengungkit suatu benda. Terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika kita mengungkit suatu benda. Yang pertama yaitu beban atau B, lalu yang kedua ada titik tumpu atau TT, dan yang terakhir ada kuasa atau K. Beban merupakan berat benda, sedangkan titik tumpu merupakan tempat bertumpunya suatu gaya. Gaya yang bekerja pada tuas disebut kuasa. Tuas atau linggis dapat digambarkan secara sederhana berdasarkan posisi atau kedudukan beban. Titik tumpu dan kuasa tuas digolongkan menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Yang pertama ada tuas golongan yang pertama. Pada tuas golongan yang pertama, kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Contoh tuas golongan pertama diantaranya adalah gunting, linggis, jungkat jangkit, dan alat pencabut kuku. Lalu yang kedua ada tugas golongan kedua. Pada tugas golongan kedua, kedudukan beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh tuas golongan kedua ini diantaranya adalah gerobak beroda 1. Lalu yang kedua ada alat pemotong kertas. Lalu selanjutnya ada alat pemecah kemiri, dan yang terakhir contohnya ada pembuka tutup botol. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada tuas golongan ketiga. Pada tuas golongan ketiga, kedudukan kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Contoh tuas golongan ketiga ini adalah sekop yang biasa digunakan untuk memindahkan pasir. Coba perhatikan letak titik tumpu dan beban dan kuasa pada gambar di atas. Setelah penjelasan kita yang pertama mengenai tuas, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang kedua yaitu bidang miring. Ketika liburan sekolah, apakah kalian mungkin pernah mengunjungi suatu daerah pegunungan untuk mencari udara segar? Ingatkah kalian jalan-jalan di sana ternyata dibuat berkelok-kelok? Mengapa demikian? Nah, jawabannya adalah jalanan yang berkelok-kelok menuju pegunungan memanfaatkan cara kerja bidang miring. Bidang miring adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Dengan dibuat berkelok-kelok, pengendara kendaraan bermotor lebih mudah untuk melewati jalan yang menanjak. Orang yang memindahkan drum ke dalam bak truk dengan menggunakan papan sebagai bidang miringnya. Dengan demikian, drum yang berat ukurannya lebih mudah dipindahkan ke atas truk. Bidang miring itu memiliki keuntungan, yaitu kita dapat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang ditempuh untuk memindah-mindahkan benda menjadi lebih jauh. Prinsip kerja bidang miring juga dapat Anda temukan pada beberapa perkakas, contohnya kampak,
pisau, pahat, obeng, dan sekrup. Berbeda-beda dengan dia berbeda dengan bidang miring lainnya. Pada perkakas yang bergerak adalah alatnya. Nah, yang ketiga ada katrol. Di awal pembahasan tadi kita telah mengenal salah satu jenis pesawat sederhana yang ada di sekolah yang ada pada tiang benderamu, yaitu katrol. Katrol merupakan roda sederhana yang berputar pada porosnya. Biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol digolongkan menjadi 3, yaitu katrol tetap, yang kedua katrol bebas, dan yang ketiga katrol majemuk. Yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu. Katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur timba adalah contoh katrol tetap. Lalu yang kedua selanjutnya ada katrol bebas. Berbeda dengan katrol tetap, pada katrol bebas kedudukan atau posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya dapat berubah, seperti tampak pada gambar di samping. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang lainnya ditarik, maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini bisa kita temukan pada alat mengangkat peti kemas di pelabuhan. Lalu yang terakhir ada katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung talinya dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol bebas ke atas. Lalu pada penjelasan kita yang terakhir yaitu ada roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan, dan roda kendaraan bermotor dan gerinda. Baik, cukup sekian kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat membantu atau mempermudah dan meringankan pekerjaan manusia. Dalam bahasa yang berbeda, pesawat sederhana dapat diartikan juga alat untuk mempermudah usaha atau kerja. Jenis-jenis pesawat sederhana ini terdiri dari pengungkit atau tuas, katrol, bidang miring, dan roda. Cukup sekian penjelasan saya pada kali ini. Saya yakin penjelasan saya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk yang telah menonton dan menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.